Tata cara sholat qashar dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hisam Mahyudin. Salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim adalah keringanan bagi orang yang menempuh perjalanan dengan jarak minimal 82 km. Adapun bentuk keringanan yang diberikan adalah 1. Meringkas jumlah rakaat sholat yang disebut qashar. 2. Mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu yang disebut jamak. Dasar sholat qashar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Artinya, apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar sholat kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Qashar adalah meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat mengqashar sholat sebagai berikut. 1. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yang meliputi sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan qashar. 2. Tempat tujuan bepergian harus jelas. Orang pergi yang tidak jelas arah dan tujuannya tidak diperbolehkan mengqashar sholat, seperti orang yang meninggalkan rumah sebab marah, lalu pergi tanpa tujuan yang jelas. 3. Perjalanan yang dilakukan tidak kategori maksiat. Contoh kategori pergi yang tidak maksiat adalah pergi untuk membayar hutang, berziarah ke makam orang soleh, menghadiri undangan, silaturahmi, dan lain sebagainya. Contoh pergi maksiat adalah pergi untuk merampok, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. 4. Jarak tempuh perjalanan minimal 82 km. Jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat adalah minimal 82 km, baik perjalanan dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Keringanan ini bukan dilihat dari waktu dan kecepatan perjalanan yang ditempuh, tetapi dilihat dari jarak atau panjang perjalanan yang dilakukan. Ketika jarak yang ditempuh mencapai 123 km atau lebih, justru disunahkan mengqashar sholat. 5. Musafir sudah keluar dari batas desa tempat tinggalnya. Contoh, orang yang bertempat tinggal di Semarang akan melakukan perjalanan ke Surabaya, maka boleh melaksanakan sholat qashar setelah keluar dari Semarang. 6. Niat sholat qashar saat takbiratul ihram. 7. Tidak makmum dengan orang yang sholat sempurna 4 rakaat. Orang yang sholat qashar tidak boleh makmum kepada orang yang sholat sempurna 4 rakaat, meskipun hanya makmum sebagian, seperti makmum pada saat tahiyat akhir. 8. Sholat qashar dilakukan saat masih dalam perjalanan. Apabila sudah pulang sampai melewati batas desanya, maka sudah tidak boleh sholat qashar. Orang yang akan pergi melewati jarak 22 km, namun di pertengahan jalan mendadak pulang, maka tidak boleh melaksanakan sholat qashar. Begitu pula dengan orang berniat menetap atau mukim 4 hari atau lebih di suatu tempat, maka juga tidak boleh mengqashar sholat. Adapun contoh niat sholat qashar untuk sholat zuhur adalah sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat qashar untuk sholat asar adalah sebagai berikut. Usolli fardhol asri qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat qashar untuk sholat isya adalah sebagai berikut. Usolli fardul isya'i qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya qashar karena Allah Ta'ala. Demikian ini penjelasan tentang qashar sholat yang dapat dilaksanakan ketika bepergian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.